Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih lanjut lagi Paulus memberikan penegasan berkenaan dengan pelayanan kasih yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Paulus memberitahukan bahwa pelayanan kasih dengan mengumpulkan dana, uang yang dikirimkan untuk keperluan jemaat di Yudea atau juga orang-orang kudus yang ada di sana. Paulus mengatakan bahwa pelayanan yang kau lakukan bukan saja memenuhi atau mencukupi keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga membuahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pada saat dana bantuan itu datang tepat pada waktunya, maka dana bantuan itu menjawab perkumpulan doa dan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Yudea dan juga orang-orang kudus atau pemimpin yang ada di Yudea. Jadi bertepatan atau saat mana orang-orang Yudea perlu pertolongan, bantuan, nah pada saat itu datang, sehingga apa yang dikirimkan oleh orang-orang Korintus itu memenuhi dan mencukupkan kekurangan-kekurangan yang sedang dialami oleh orang-orang Yudea, sehingga apa yang terjadi ini melahirkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, itu juga seringkali kita saksikan dalam kehidupan kita, oleh karena pertolongan Tuhan dalam diri kita dan hidup kita bertepatan pada saat mana kita membutuhkan dan memerlukannya. Nah, sebelum itu, jauh sebelum pertolongan itu datang, kita bergumul di dalam doa kita, menangis di hadapan Allah, kita berseru-seru kepada Allah untuk persoalan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan pada saat doa kita dijawab dan pertolongan itu datang kepada kita, maka melahirkan ucapan syukur yang tidak terkira. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan seluruh doaku, Engkau telah menjawab aku, dan Engkau telah memenuhi segala keperluanku. Nah, Paulus mengatakan begitu. Jadi bukan hanya semata mengirimkan bantuan untuk orang-orang yang memerlukan, tetapi pada saat mana bantuan itu datang melahirkan ucapan syukur. Lalu Paulus juga mengatakan, nah, kalau bantuan kasih ini terlaksana, maka ada dua hal yang dapat dilihat oleh Paulus tentang jemaat di Korintus. Satu, mereka membuktikan kehidupan imannya, bahwa iman bukan saja membuahkan keselamatan, kasih karunia Allah yang memberikan kepada orang-orang Korintus keselamatan, tetapi juga kepatuhan dan perbuatan kasih yang dinyatakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi Paulus katakan, ketika uluran kasihmu itu kamu sampaikan, berarti kamu telah teruji berkenan dengan kehidupan imanmu akan Injil kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua Paulus juga mengatakan bahwa apa yang kau lakukan itu betul-betul memenuhi keperluan-keperluan orang yang sedang membutuhkan, sehingga hal itu membangkitkan kerinduan orang-orang yang menerima bantuan terhadap engkau. Jadi belian kasih sayang, uluran kasih sayang, peduli kasih itu akan berdampak bahwa orang yang menerima itu kemudian akan tahu bahwa pemberian ini dihadirkan oleh Allah melalui siapa? Melalui jemaat di Korintus, sehingga jemaat di Korintus selalu ada di dalam pikiran dan hati si penerima bantuan itu, dalam hati orang-orang kudus di Yudea, sehingga mereka membawa setiap kali berdoa mengingat kebaikan Tuhan yang diberikan kepada mereka melalui orang-orang Korintus, sehingga di dalam doanya bukan saja ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, tetapi orang-orang Korintus selalu ada di dalam pikiran dan hati jemaat di Yudea dan orang-orang kudus di Yudea. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi jangan dikira hanya sekedar memberi, tetapi pemberian itu impact-nya sangat luas sekali. Paulus juga mengucap syukur bahwa orang-orang Korintus ternyata betul-betul diberkati dengan berbagai macam hal, yaitu kemurahan hati yang diungkapkan dalam berbagai bentuk untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan saja untuk orang-orang kudus, tapi juga untuk orang-orang lainnya. Sehingga hal ini menjadi kesaksian yang luar biasa tentang orang-orang Korintus bagi Paulus dan juga bagi orang-orang yang menerima uluran kasih sayangnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Paulus berdoa, Paulus selalu mengingat orang-orang yang ada dalam korelasi dengan dia, ada dalam koinonia dengan dia dalam pemberitaan Injil.
Hingga setiap kali Paulus berdoa selalu mengingat orang-orang itu di dalam doanya dan mendoakannya dengan penuh rasa syukur. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang murah hati, bermurah, dan suka mengulurkan uluran tangan untuk memberikan bantuan. Bapak, Ibu akan selalu ada di dalam pikiran dan hati dan di dalam doa mereka yang mendapatkan pertolongan pada waktunya melalui uluran kasih sayang Bapak, Ibu, dan saudaraku. Oleh karena itu jangan berhenti bermurah hati, peduli kasih, uluran kasihmu untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.